Dan Tengkaralo selain majority semuanya ya, akhirnya walaupun terlambat sedikit lah ya gue bikin video kayak gini, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya gue bikin video ini bukan untuk hal-hal yang aneh gitu, tapi gue sebenarnya pengen bikin video ini ingin mendeklarasikan kemenangan gue dengan perdebatan-perdebatan yang telah gue lakukan bertahun-tahun yang lalu mungkin ya, di Instagram, bukan bertahun, sepertinya kayak pas masa-masa atau tahun-tahun politik kemarin ini ya. Di situ gue bertarung ataupun berdebat dengan orang-orang Gen Z mungkin kebanyakan ya mengatakan kalau politik itu tidak penting dan tidak akan merubah apa-apa bagi kehidupan mereka. Dan sekarang lo lihat apa yang terjadi dan seperti apa chaosnya belakangan ini ya. Itu semua oleh politik, dan gue merasa kemenangan itu di saat orang-orang melontarkan mengatakan, wah gue gak bodo amat dengan politik, bodo amat dengan pemimpinnya mereka, dan mereka gak mau belajar tentang politik itu apa. Dan mereka mengatakan, ya hidup gue akan kayak gini doang. Buat apa gue ngurusin pemerintahan dan lain sebagainya macamnya. Pemerintah itu harus dikontrol, maksud gue di situ. Dan gue melihat beberapa hari terakhir ini, dan gue juga tanggal 1, tanggal 2 September sekarang, dan malam paling aneh itu tanggal 31 kemarin. Dan menurut gue di hari Minggu yang harusnya gak ada aksi apa-apa, tiba-tiba aja kantor Gegana Brimob juga kebakar. Dan gue setuju banget kalau misalkan itu dikatakan ada seseorang yang menunggangi aksi-aksi ini yang membuat mereka menjadi anarkis, itu bener banget. Dan untuk kalian yang lagi berjuang di jalanan di sana, hati-hati dengan provokasi seperti itu. Dan kita harus melihat juga siapa pemain catur dari semua ini ya, langkah-langkah apa yang mereka lakukan. Dan Bung Ferry sendiri udah pinter banget dalam melakukan narasi-narasinya menurut gue, dan itu menjaga semua teman-teman yang ada di lapangan sana untuk tidak ikut-ikutan terprovokasi. Oke, kalian boleh menyuarakan ya, kata beliau gitu, menyuarakan apapun unek-unek kalian kepada pemerintah, tapi kalau udah anarki, bakar-bakaran dan lain segala macamnya, menghancurkan fasilitas publik, itu udah menyalahi aturan banget menurut gue gitu loh. Dan itu bener-bener bisa mengakibatkan Indonesia itu darurat militer, dan darurat militer itu sendiri sebenarnya nggak ada bagus-bagusnya gitu loh untuk Indonesia, yang mana kita akan banyak banget mengalami kerugian ekonomi, udah otomatis itu akan lumpuh total, dan juga militer bisa dengan gampangnya menangkap orang-orang yang dianggap provokator. Dan tentu aja kehidupan lu nggak akan kayak sekarang gitu, nggak bisa bebas mendapatkan apapun narasi ataupun opini dalam kepala lu kayak sekarang gitu. Dan untuk kedepannya juga, kalau bisa kita saling menjaga gitu, kita jangan saling sikut-sikutan kiri kanan, kita saling menjaga teman-teman kita saling menjaga sesama masyarakat gitu loh, dan kita bersatu untuk satu narasi utama. Dan sebenarnya beberapa udah didengarkan oleh pihak DPR, kayak penonaktifan beberapa anggota ataupun fraksi-fraksi partai dari mereka sendiri, yang memang sebenarnya kita itu udah lupa dengan peribahasa-peribahasa yang udah lama orang-orang tua kita dulu itu ajarkan pada kita. Gue nggak tahu juga sih orang-orang sekarang apakah masih diajarkan tentang peribahasa-peribahasa yang diajarkan oleh nenek moyang kita dulu ya. Lo tau lah yang mengatakan mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu gitu ya. Kan itu kan peribahasa-peribahasa lama gitu, tapi mereka nggak sampai kepikiran gitu, nggak sampai otak mereka tuh nggak nyampe gitu apa mereka nggak menggunakan organ tubuh manusia yang kompleks banget yang namanya otak. Apakah mereka nggak tahu kalau manusia itu ada organ tubuh otak gitu? Gua nggak tahu apakah bapak-bapak ibu-ibu di sana itu yang sebenarnya memancing amarah warga, memancing emosi masyarakat itu nggak tahu gitu, nggak berpikir dulu, ataupun ya gue pikir mereka bener-bener tidak menggunakan peribahasa gitu loh. Pikir pelita hati, mereka nggak lakukan itu. Pikir dulu sebelum bertindak mereka. Dan dan juga ini nih ya, aneh banget nih juga, dan udah disinggung juga nih sama Bung Ferry Irwandi sendiri yang mengatakan kalau ada sesuatu keanehan dalam aksi-aksi ini ya, buzzer-buzzer nih dalam tanda kutip nih, biasanya yang mendukung pemerintah tiba-tiba aja
dalam aksi-aksi kemarin ini malah mereka yang memprovokasi untuk menyerang pemerintah itu sendiri. Dan itu menjadi sebuah tanda tanya dong harusnya. Yang biasanya lo satu geng nih sama mereka, tiba-tiba aja lo membelot dari geng itu, berarti majikan lo udah gak di geng itu dong harusnya. Karena anjing hanya akan menuruti apa kata majikannya ataupun di mana majikan itu berada. Berarti kalau si anjing udah menggigit kelompok yang harusnya mereka biasanya membelanya, berarti otomatis majikan si anjing itu udah nggak ada lagi di situ, gitu maksud gua. Itulah yang terjadi di kurun waktu beberapa hari ataupun seminggu belakangan ini dan di bulan Agustus kemarin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah turun aksi di jalanan, menyuarakan aspirasi-aspirasi yang sebenarnya pemicu kemarahannya udah gue bilang sebelumnya di video-video gue sebelumnya, yang mengatakan kontroversi di tahun 2025 itu udah banyak banget. Di awal Januari itu aja masyarakat itu udah nggak dibikin napas gitu maksud gue. Masyarakat itu dari bulan Januari ini sampai Agustus bener-bener nggak ada yang dikasih napas sama yang namanya pemerintah untuk berpikir jernih gitu loh. Mereka itu kayak apa sih, setiap bulannya ada aja gitu gebrakan aneh yang dilakukan oleh orang-orang yang duduk di Senayan itu gitu. Dari pernyataan mereka seperti nggak ada empati sama sekali nih dengan masyarakat, kayak gitulah ya kan. Kayak nggak ada, kayak apa ya, gue mikirnya itu kayak dibilang mereka itu nggak berpendidikan, mereka itu semuanya berpendidikan, tapi gue heran gitu loh, mereka nggak bisa menjaga lisannya sendiri, mereka kayak nyerocos doang gitu ngomongnya. Seenggaknya gitu, pertimbangkan dulu gitu loh. Yang dikritik kan misalkan yang dikritik adalah undang-undang yang mereka buat nih, tapi kok mereka menyerangnya pribadi gitu loh. Kan yang mereka kritik adalah pokok pikiran yang dibuat oleh para anggota legislatif. Dan juga dalam provokasi dan thanks banget untuk teman-teman yang udah nangkapin juga nih provokator yang menyusup ke dalam aksi-aksi damai kita yang harusnya damai tapi ada ditunggangi oleh beberapa aktor di dalamnya, dan itu adalah pemain catur. Dan lu bisa lihat nantinya, gue yakin beberapa bulan atau beberapa minggu atau beberapa hari ke depan lo akan lihat siapa pemain-pemain yang sebenarnya, siapa yang akan mati langkah, siapa yang blunder dalam langkah terakhirnya, siapa yang memenangkan permainan catur ini. Lo bakalan tahu siapa orang-orang yang terlibat di dalam sana. Gue yakin banget gitu. Dan tapi yang paling menonjol banget itu menurut gue adalah provokasi yang ada di dalam aksi itu sendiri. Mereka melakukan sebuah tindakan yang menurut gue itu sebenarnya terjadi kenapa orang-orang yang sebenarnya ingin damai tapi ikut terbawa suasana, karena mereka melakukan sebuah sistem ataupun melakukan manipulatif psikologis manusia dalam demo yang berakhir anarkis terakhir. Jadi dalam psikologis manusia ada kondisi tertentu ketika seseorang ikut marah karena terprovokasi oleh emosi orang lain, bisa dijelaskan dengan beberapa istilah yang saling terkait dan tergantung konteksnya. Yang pertama itu gue nyebutnya, atau kami menyebutnya emotional contagion, penularan emosi gitu loh. Fenomena ketika emosi seorang menular ke orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar, dan terjadi karena kita menangkap ekspresi wajah, nada suara, atau bahasa tubuh orang lain, lalu otak kita menirunya. Misalnya melihat orang marah dengan nada tinggi, membuat kita ikutan tegang dan marah. Ada juga social contagion, penularan sosial. Lebih luas dari sekadar emosi ini, mencakup perilaku dan sikap yang menyebar di dalam kelompok. Dalam kasus marah, jika satu orang bisa memprovokasi dan menunjukkan kemarahannya, anggota kelompok lain bisa ikut terbawa suasana harusnya di saat itu. Dan provokate aggression, agresi yang diprovokasi, yaitu respon amarah atau agresif yang muncul sebagai reaksi langsung terhadap provokasi. Biasanya melibatkan persepsi ancaman, penghinaan, atau ketidakadilan itu. Yang keempat, ada kemarahan salah sasaran, yaitu kadang orang yang terprovokasi tidak hanya marah pada pelaku provokasi, tapi juga melampiaskannya ke pihak lain yang tidak terkait sama sekali. Dan ada juga framing, narasi, dan pemicu, menggunakan kata-kata yang memicu rasa ketidakadilan, penghinaan, atau ancaman identitas gitu. Contohnya menyebarkan kabar bahwa aparat menghina atau menyerang kelompok tertentu, meskipun belum tentu itu benar.
Ketiga, deindividuasi. Dalam kerumunan, identitas pribadi melebur menjadi identitas kelompok. Orang merasa anonim sehingga norma pribadi melemah dan perilaku ekstrim lebih mudah muncul di sana. Yang keempat, pemicu eskalasi. Aksi kecil seperti melempar botol, membakar ban, atau mendorong pagar bisa memicu reaksi aparat. Reaksi ini kemudian dijadikan bahan bakar untuk memprovokasi massa agar merasa diserang. Yang kelima, infiltrasi dan role modeling negatif. Orang yang tidak dikenal masuk nih ke dalam kerumunan kayak gue bilang tadi, lalu memulai tindakan anarkis. Massa yang melihat ada yang mulai bisa terdorong ikut, apalagi jika tidak ada kontrol dari koordinator aksi. Dan untuk itu, gue juga memberikan beberapa tips untuk menghindari dan terjebak dari provokasi menurut pakar-pakar. Ada beberapa langkah pencegahan di lapangan. Yang pertama, pahami isu dan tuntutan sebelum ikut aksi agar tidak mudah diarahkan keluar dari topik. Jaga emosi meskipun situasi panas, tarik napas dalam, fokus pada tujuan awal kita. Waspadai orang asing yang tiba-tiba memicu keributan. Gunakan ekspresi damai seperti yel-yel atau poster, bukan kekerasan. Menjauh sejenak jika situasi mulai memanas. Lalu, kembalilah kepada saat aman. Dan di tengah semua kekacauan ini, ada hal yang mesti kita ingat juga. Jangan sampai rakyat cuma jadi pion. Demo boleh, marah boleh, tapi jangan mau dimainin sama narasi liar buzzer gitu maksud gue. Kalau bener nih, kita peduli sama korban, sama keadilan, ya perjuangannya panjang. Bukan sekedar lempar batu pas demo terus pulang gitu. Kita harus catat nama-nama politisi arogan itu. Biar nanti di tahun 2029 nggak ada lagi kesempatan mereka duduk di kursi empuk menurut gue. Dan jangan lupa, kasus kayak ojol yang di Pendas kemarin harus dituntut transparan. Biar jelas siapa yang tanggung jawab. Kalau kita diem, nanti kejadian kayak gini dianggap angin lalu. Dan intinya, lawan mereka bukan dengan brutalitas balik, tapi dengan kesadaran. Karena kalau kita ke bawah narasi chaos, yang senang malah elit yang udah nunggu dalih buat darurat militer. Akhirnya, kita sampai di ujung obrolan warung ini. Semua yang kita bahas nunjukin satu hal, jurang antara rakyat dan wakilnya semakin lebar. Kalau rakyat diem, mereka makin seenaknya. Kalau rakyat bersuara, minimal mereka gelisah. Itu sudah bukti kalau suara rakyat nggak bisa dibungkam. Dan ingat, Republik ini bukan milik kursi empuk di Senayan, tapi milik orang-orang kecil, ojol, buruh, mahasiswa, pedagang, petani, dan lain segala macamnya. Kalau rakyat berhenti percaya, maka semua gedung megah itu cuma tinggal bangunan kosong yang penuh kursi tanpa makna. Jadi break, jadi silent tengkar, silent majority. Obrolan kita bukan sekedar basa-basi warung, ini pengingat, kemarahan boleh. Tapi jangan sampai hilang akal, karena yang kita lawan bukan cuma politisi arogan, tapi juga sistem yang hobi menjadikan kita penonton dalam drama yang mereka mainkan. Seperti biasa, gue selalu mengingatkan kepada kalian, tetaplah kalian ada, tetaplah kalian bertanya. See you di next video. Bye-bye.